dari range harga sama, saya setuju. Dari harga 300 sampai 500 itu standar menurut saya. Karena ya kalaupun memang kita untuk dari layer bawah, saya rasa harga-harga tersebut sudah cukup mampulah teman-teman pageant lovers. Tapi balik lagi, kalaupun memang dirasa mau mencakup lebih banyak engagement di masyarakat, animo masyarakat, PL, pageant lovers, dan masyarakat umum, saya pikir setiap kompetisi harus diadakan dengan membawa nama provinsi masing-masing. Saya setuju dengan kata Mas Muki, karena apa ya, province pride itu kan tinggi banget setiap orang ya, untuk membawa daerahnya masing-masing. Hai Insertizen, welcome back. Sudah lama rasanya saya nggak di iTalk, pemirsa dan juga Insertizen, termasuk juga pageant lovers. Kenapa saya menyapa pageant lovers? Karena di episode ini begitu spesial sekali karena kami di sini menghadirkan portal pageant terbesar di Indonesia yang selalu mendukung perwakilan Indonesia di ajang beauty pageant di tingkat internasional. Kenapa? Karena kita memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya bukan hanya untuk portal pageant tapi juga untuk pageant lovers. Karena kalau buat kita secara pribadi menilainya bahwa pageant lovers dan juga portal pageant merupakan nafas yang memang luar biasa sekali bagi perwakilan Indonesia untuk bisa tetap semangat di ajang beauty pageant tingkat internasional. Saya nggak sendirian, Insertizen dan juga pageant lovers. Kalau pageant lovers pasti sudah tidak asing dengan 3 nama atau juga portal pageant yang akan kita perkenalkan satu persatu. Di sini sudah hadir 3 portal pageant besar di tanah air. Boleh kita berikan tepuk tangan online satu Indonesia. Halo, selamat datang di iTalk. Halo kalian. Terima kasih banyak sudah hadir di sini di tengah-tengah kesibukan kalian yang sangat luar biasa. Thank you so much for your presence. Kita mau kenalan satu persatu. Kalau pageant lovers pasti sudah mengenal mereka ini siapa. Tapi mungkin boleh dikenalin dari mulai portal pageant, nama akun Instagramnya apa, kemudian namanya siapa. Silakan. Oke, dari saya. Silakan. Saya Henry Andreas, perwakilan dari DPI Damu, akun Instagramnya @dpidamu. Oke, Henry dari DPI Damu ya. Oke, next silakan. Hai, nama saya Muki dari Indonesian Pageants @IndoPageants. Indo Pageants ya, kita bilang Indo Pageants saja nggak apa-apa ya? Iya. Oke, Muki dari Indo Pageants. Dan selanjutnya silakan, last but not least. Hai pageant lovers, aku JP, aku perwakilan dari Bunda Latina. Sudah pernah tahu kan Bunda? Oke, Bunda Latina. Saya follow kalian bertiga, portal pageant yang sangat luar biasa, selalu update. Bahkan saya sangat amazed gitu ya, amazed-nya adalah kok mereka bisa tahu ya info sedetail itu, selengkap itu yang bahkan mungkin kita aja sebagai media belum tentu bisa mengulik sampai segitu dalamnya apa yang bisa kalian ketahui dan share ke pageant lovers di tanah air. Oke, kita akan bahas profil kalian masing-masing. Kalau DPI Damu itu tuh ada singkatannya katanya. Betul. Singkatannya itu apa? Jadi DPI Damu itu singkatan dari Dukung Putri Indonesia di ajang Miss Universe. Dukung Putri Indonesia di ajang Miss Universe. Tahun berapa kalian berdiri? Kita berdiri pada tahun 2009. 2009. Kita tergabung di tahun 2009 dan sampai pada saat ini kita masih konsisten untuk mendukung perwakilan Indonesia di ajang internasional. Tidak hanya Miss Universe tetapi di semua ajang internasional. Awalnya memang Miss Universe. Awalnya Miss Kita Universe. pun memang harus mengakui bahwa pada awalnya pageant lovers juga mengikutinya Miss Universe karena bisa dibilang sebagai ajang Grand Slam beauty pageant tertua, correct me if I'm wrong, atau terlama gitu ya. Bahkan Indonesia juga pernah mengirimkan dari zaman TV masih hitam putih kan. Betul sekali. Jadi kalau namanya DPI Damu ada Miss Universe di situ sangat wajar. Tapi pada akhirnya pengembangannya ke ajang Grand Slam dan juga non Grand Slam ya. Betul sekali. Oke, baik. Ada berapa orang timnya DPI Damu? Wow, kalau ngomongin masalah tim saat ini kita ada 19 orang. Iya, 19 orang. What? 19 orang? Iya. Oke. Kita tersebar di seluruh Indonesia. Kita tergabung menjadi sebuah keluarga di pecinta pageant, di mana kita memiliki frekuensi dan tujuan yang sama. Kita mencintai pageant, kita hobi pageant, namun karena kita tidak bisa menjadi pelaku pageant, maka kita mensupport pelaku-pelaku pageant itu sendiri. Sama, saya pun pageant lovers, tapi saya juga nggak bisa ikutan pageant ya, jadi saya menikmati aja dan juga terjun selama saya masih bisa gitu. Selama masih bisa. Belasan orang, ada korespondensi di berbagai daerah juga? Di berbagai daerah. Jadi ketika nanti ada acara di satu daerah, kita akan dengan gampang untuk menjadi kontributor untuk melakukan liputan di daerah masing-masing. Oke, kalau Muki, Muki dari Indo Pageants, berapa timnya?
So far untuk yang aktif kita di BOD-nya ada 3, kemudian untuk yang terjun ke lapangan kita total 5 dan satu lagi kontributor ada di Jawa Timur. Oh, Jadi oke. 6. 6 ya? Oke, baik. Kalau JP dari Bunda Latinas. Betul. Ada berapa? Ada 4 sih Kak. 4. 4 orang aja. Jangan panggil Kak. Gue berasa tua aja tuh kalau panggil Kak. Bro ya. Bro, Ada 4 oke, bro. boleh. 4 bro. 4 ya? 4 aja. Oke. Kalau misalnya kita tahu ketertarikan frekuensinya sama tentang beauty pageant. Tapi ini boleh cerita sedikit lah. Share sama kita. Kalau portal pageant itu bukan hanya membagikan apa yang kalian tahu tentang beauty pageant di Indonesia dan juga tingkat internasional. Tapi kalian tuh dapat duit nggak sih sebenarnya? Misal postingan berbayar, endorsement. Kalian membuka seperti itu juga nggak sih? Ini kita bongkar sedikit tentang dapurnya ya. Rahasia dapur ya. Karena penasaran, maksudnya kayak nggak ada yang gratis loh zaman sekarang gitu kan. Kalau portal pageant tuh dapat cuannya itu gimana sih caranya? Oke, dimulai dari? Silakan, siapa yang mau mewakili terlebih dahulu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Penasaran, ini personal sih sebetulnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi memang sebenarnya kita sebagai portal pageant juga awalnya berjalan dengan, ya karena kita diawali dengan hobi yang sama, dengan kecintaan pada pageant yang sama. Jadi sebenarnya kita tidak ada mendapatkan bayaran dari siapapun kan. Non-profit? Non-profit. Oke. Jadi semua ini karena memang backgroundnya kita sendiri, kita punya pekerjaan masing-masing kebetulan. Saya punya pekerjaan, teman-teman yang lain punya pekerjaan, tapi di samping pekerjaan itu ternyata hobi yang menyatukan kita, sehingga kita melakukan itu dengan ikhlas. Susah kalau udah hobi. Yes. Iya kan? Betul. Susah kalau udah hobi. Walaupun nggak ada cuannya, misal tidak ada cuannya sekalipun, ya pasti akan dikerjakan karena ada passionnya di sana. Ada passion di sana. Sama juga sama teman-teman dari Bunda Latinas dan Sama Indo juga. Pageant. Kalau Indonesian Pageant sendiri, kita dari 2004 memang awalnya sama dengan passion semua, bisa dibilang tanda kutip sosial ya. Tapi untuk 2-3 tahun terakhir kita mulai untuk transformasi Kak. Gitu. Jadi kita mulai nih bergerak ke arah yang industri pageant sudah semakin booming, ya mulai dari makeup artist dan sebagainya, itu semua sudah build up ya, gitu. Jadi kita ingin take part di situ dan alhamdulillah di 2023 kita starting PT Jagat Kontes Indonesia Kak. Oh wow, congratulations, selamat ya. Ya dan kenapa enggak juga kan? Karena ada biaya operasional juga di dalam situ yang sebetulnya orang nggak tahu apa aja yang harus dilakukan. Bahkan kalau kita lihat juga postingannya tidak mengenal waktu. Kalau misalnya di negara mana sedang ada beauty pageant competition, kalian tetap post, harus tetap standby. Kalau dari Bunda Latinas sendiri? Bunda juga sama, kita nggak ada yang cuan gitu-gitu ya. Kita tetap di sosial karena kita tuh suka, kita tuh jadi passion kita tuh emang di situ gitu loh. Jadi kita ya mau nggak mau ya kita emang suka dia itu gitu. Jadi kita kerjakan aja. Jadi kita nggak ada sama sekali untuk masalah cuan dari mana. Enggak ya, justru kadang ketekor mungkin ya. Waduh. Nah, kalau udah hobi nggak ada tekor sih. Nggak ada ya? Kalau udah hobi, kalau udah passion tuh nggak ada yang namanya tekor. Apa itu tekor? Apa itu tekor? Orang gue udah cinta, Benar, ya iya. kan? Oke, so kita akan ngomongin soal industri dalam tanda kutip beauty pageant di Indonesia. Ke Bunda Latinas dulu. Kalau dari Bunda Latinas sendiri, tapi sebentar, saya penasaran, kenapa namanya Bunda Latinas? Apakah awalnya memang fokusnya hanya untuk Amerika bagian selatan atau gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Wow. Akan menjawab dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oke, silakan. Baik, Bunda Latinas itu Bunda itu berasal karena emang foundernya tuh cinta sama ibunya kan, mencintai seorang ibu, jadi dia Bunda. Jadi karena bentuk penghormatan kepada bundanya gitu. Kalau Latinas karena kan dulu kan tahun-tahun 2000-an gitu kan, kayak tuh emang lagi happeningnya tuh boomingnya tuh yang Latinas kayak Venezuela, Kolombia, Puerto Rico, Domrep gitu kan. Jadi mungkin Latinas aja kali biar lebih booming gitu. Karena kan. saat itu yang booming tuh selalu Amerika Latin, apalagi Latinas ya. Venezuela gitu kan, Domrep, Kolombia, luar biasa kan. Jadinya Latinas aja kita ambil gitu. Tapi sekarang tiba-tiba Peru menjadi kuda hitam berkali-kali ya kan. Ya, Peru. So, oke, kita tinggalkan sejenak untuk internasional. Kita ke Indonesia, kita tarik lagi untuk beauty pageant di Indonesia sendiri. Kalian melihat perkembangannya tuh seperti apa sih? Karena wow, banyak juga nih yayasan yang mengambil dari mulai ajang Grand Slam atau tanpa merendahkan kita nggak bilang Grand Slam juga, gimana kita bilangnya ya, ajang lainnya, ajang yang mungkin baru didengar gitu ya, buat saya secara pribadi sebagai pageant lovers awam. Kalian melihatnya gimana beauty pageant di Indonesia? Silakan kalau mungkin mau jawab.
Sebenarnya ini perkembangan yang positif ya. Kalau mungkin dari 2004 dulu pemain hanya 1-2 gitu ya yayasan. Kemudian seiring berjalannya waktu menjadi multiple. Kemudian itu mengembangkan namanya ya mau nggak mau persaingan, gitu, persaingan secara sehat. Otomatis benchmarknya naik, gitu. Jadi kalau dari sisi industri kita sangat appreciate sekali. Ini industri yang sudah mulai jadi, gitu ya. Jadi everyone bisa taking part di sini karena kuenya masih gede. Kuenya masih gede ya? Kuenya masih gede, gitu. Jadi banyak industri ini bisa dibilang industri kreatif ya, gitu. Jadi akan menyerap banyak tenaga kerja kalau menurut saya, karena ya ini masa depannya masih bisa cerah. Saya suka bahwa ini tuh masih bisa dikembangkan sangat luar biasa. Tapi kadang yang kita suka sebel, saya tuh sedih juga sih sebagai seorang pageant lovers kalau ada komentar dari mereka yang mungkin mereka bukan pageant lovers dengan entengnya tuh menjawab, buat apa sih acara seperti ini? Apa kontribusinya bagi Indonesia? Sebetulnya kalau misalnya kita bilang mempromosikan Indonesia, pariwisata, itu hal yang sudah biasa, kalimat yang juga mungkin negara lain pun akan mengutarakan hal yang sama. Tapi kan sebenarnya bagi industrinya sendiri, make up artist, kemudian desainer lokal, fashion, kemudian juga national costume yang dibentuk oleh mereka para pengrajin. Jadi sebenarnya dari hulu ke hilirnya pun ini satu industri yang sangat luar biasa. Setuju nggak sih kalau buat JP sendiri? Setuju banget, karena kan emang apa namanya dari mulai kita budaya kan pakai national kostum, kemudian kita juga ada lagi tadi dari MUA-nya juga, dari apa namanya tadi fashion juga kan kita buat benar-benar apa namanya ya memperkenalkan itu dari apa sih namanya ya, dari apa dari hal sekecil pun bisa mereka bikin ya. Oke. Jadi sebenarnya membantu tuh bukan hanya membantu para perempuan yang ingin memang berprestasi di tingkat nasional dan internasional, tapi juga UMKM, para pengrajin kecil yang kita mungkin tidak melihat mereka, tapi ternyata ini punya imbas besar, dampak besar bagi mereka. Banyak sekali desainer-desainer yang saya juga nggak tahu, tapi tiba-tiba bajunya dipakai ke tingkat internasional dan keren banget gitu. Dan kita nggak tahu ada pengrajin di baliknya, ada tukang jahitnya, tukang polanya. Itu yang mungkin orang juga harus lebih melek lagi bahwa ini juga menyerap tenaga kerja yang begitu besar sekali, industri pageant. Oke, sekarang kita akan masuk ke pageant internasional. Kalau buat seorang Henry sendiri, ngelihatnya tuh sekarang gimana sih fenomenanya, kok kayaknya tuh mega favoritnya tuh Asia Tenggara luar biasa sekali. Mulai dari Thailand, Philippines, oke lah Philippines. Kemudian juga tiba-tiba Vietnam, tiba-tiba Myanmar, Indonesia of course. Ya kan? Kalau melihat saingan terberat memang tidak jauh dari Thailand, Philippines, Vietnam, Myanmar. Kalau menurut Henry sendiri, bersaing Indonesia bersama dengan ketiga atau keempat negara itu seperti apa di mata Kang? Waduh, keren banget nih. Aku ngerasa perkembangan pageant kita di Indonesia saat ini itu udah sangat-sangat berkembang kan. Mungkin kalau kita kembali ke beberapa tahun yang lalu, mulai dari kita di tahun ya taruhlah dari 2010 ke 2000 itu kita sangat susah, bahkan hanya untuk mendapatkan placement aja itu sangat susah. Kayak top 20 aja kayak aduh itu sudah sangat bersyukur gitu. Kadang tidak hanya sampai di situ, kita bisa melihat perwakilan kita sekilas ada di sebuah foto, nyempil di sebuah foto, itu udah sangat bersyukur di tahun-tahun yang dahulu. Tapi pada saat ini Indonesia sudah sangat maju, Indonesia sudah sangat menunjukkan tajinya, dan saya sangat melihat bagaimana kalau dulu Karian itu Soekarno, presiden pertama kita, pernah bilang bahwa peran... Oh serius nih, serius. Gue minum dulu nih, serius nih. Oke. Silakan. Kita minum dulu nih, serius. Mulai serius. Dia akan mengutip sebuah kalimat di Citizen dan Pageant Lovers. Oke. Biar kelihatan pinter gitu kan, sayangnya boleh ya. Kalau memang pinter sih nggak harus kelihatan, memang udah pinter. Oke. Silakan lanjutkan, Bung. Oke, jadi presiden pertama kita, Pak Soekarno, itu pernah bilang bahwa peran perempuan dalam kemerdekaan Indonesia dan memajukan negara Indonesia itu sangat besar. Dan salah satunya Indonesia bisa menunjukkan bahwa peran wanita saat ini sudah bisa mempromosikan tidak hanya culture tetapi juga budaya di Indonesia yang akhirnya dikenal oleh banyak orang. Loh, culture apa aja sih yang kita punya saat ini? Banyak sekali. Ternyata di Indonesia itu punya banyak sekali desainer-desainer yang memiliki talenta luar biasa, Kak. Banget. Kita memiliki makeup artist yang ternyata punya
titik yang sangat luar biasa yang kemudian bisa menjadi acuan buat negara-negara lain untuk melihat, oh makeupnya Indonesia itu ternyata bagus banget. Bener, benchmarknya masih Benchmarknya makeup, bagus ya? banget. Okay. Nah dari situ kemudian banyak sekali muncul ini fenomena baru Kak, yang namanya beauty camp yang ada di Indonesia. Ada berapa beauty camp kalau kalian boleh sebut? Kalau saat ini sekitar ada 5. Apa aja? Ada Ratu Sejagat, Kalder, terus ada Manohara. Ariska Putri Pertiwi katanya mau bikin juga ya? Betul, Ariska Putri Pertiwi mau Ika, halo mulai. Ika. Ika itu sahabat kami, dia pernah menjadi host insert. And ini kita belok sedikit ya. For your information, kami menyebut Ariska Putri Pertiwi, Miss Grand International itu, juara 1, adalah sebagai Miss Nasi Kotak. Wow, kenapa gitu Kak? Karena Bagaimana kami di ceritanya, sini, host insert selalu dapat nasi kotak. Biasanya kita nggak pernah makan. Cuman Ariska yang makan nasi kotak. Wow, membumi ya. Yang dia cari kalau datang sini bukan skrip, tapi nasi kotak. Nasi kotak. Luar biasa. Hai Ariska, itu fakta kan? Oke, Queen. Oke, lanjut lagi. Jadi dari sana, dari beauty pageant, beauty camp itu tadi, kemudian membuat brand atau nama Indonesia itu semakin menjadi acuan untuk negara Asia. Loh, jadi kalau kakak tanya, gimana peran Indonesia saat ini di antara beberapa negara-negara ASEAN lain yang kemudian mencuat namanya? Oh, Indonesia tidak kalah, Kak. Pasti, Tidak kita kalah. yakin dengan itu ya. Kenapa? Karena ternyata banyak miss-miss dari negara luar yang melakukan training ke Indonesia. Oh really? Ya. Of course. Mau spill nggak siapa aja dari Wow. gini, dari negara mana? Kalau misal bisa sebut. Oke, Miss Grand. Atau kalau mau sebut nama juga fine sebetulnya ya. Oh ya, aku agak lupa namanya, tapi Miss Grand Australia itu pernah melakukan training ke Ratu Sejagat. Wow. Lalu beberapa ratu-ratu dunia juga yang kemarin baru bertanding di Miss Supranasional pernah training juga di Manohara Beauty Camp. Banyak sekali Kak, kita mengikuti bahwa wow, ternyata makin kesini ratu-ratu dunia itu mulai melihat bahwa tidak hanya desainer-desainer Indonesia saja yang keren-keren, tetapi Beauty Camp ya. Beauty So boleh Camp. kita berikan tepuk tangan buat Beauty Camp Indonesia. Keren. Baru tahu loh ternyata yang dari luar negeri belajarnya ke Beauty Camp Betul. di Indonesia ya. Iya. Kenapa JP mau nambahin? Selain beauty camp juga Indonesia tuh kayak national costume ya. National costume juga dari luar negeri juga pernah ada yang pesen dari Indonesia gitu Kak. Kayak dari mana waktu itu Kak? Dari Anissa Banyuwangi. Iya, dari situ banyak banget yang pesen dari Indonesia juga. Jadi benar-benar kayak Indonesia tuh udah dilihat di mata dunia gitu Kak. Aku seneng banget. Yo, kita happy sekali karena memang betul terbukti sangat luar biasa dan selalu placement kebetulan ya beberapa tahun kebelakang. Thank God, alhamdulillah puji Tuhan, itu yang kita juga sangat syukuri dan juga bangga pastinya sebagai seorang pageant lover. Tapi pertanyaannya adalah seperti ini. Memang kita tahu bahwa beauty pageant tidak melulu soal kecantikan dan juga kompetisi. Betul. Ada bisnis di dalamnya. Bahwa kita tidak tahu pihak penyelenggara pastinya pun ada barangkali target dalam tanda kutip yang harus mereka kejar. Dari mulai sponsorship, kemudian juga tiket berbayar untuk masuk ke malam final. Ya. Kalau menurut kalian, idealnya untuk tiket malam final, range berapa? Aduh. Malam final ya. Malam final sih kalau aku range itu sekitar berapa ya Kak? 300 sampai 500 lah ya. 300 masih oke ya? Masih oke lah ya. Oke, 300 sampai 500. Untuk malam final kan, malam final yang malam puncaknya kan. Oke, Karena kan bukan malam puncak- pre-eliminary ya. Harusnya gini, malam final dapat bonus pre-eliminary. Nah gitu. Belum pernah sponsor Kak. Iya. Oke, kalau dari Bunda Latina segitu ya. Kalau misalnya dari Indo Pageants, Oke, walaupun kita industrinya masih baru, tapi memang untuk daya beli dari pageant lovers itu memang ada beberapa layer Kak. Gitu, jadi memang harus dipertimbangkan mungkin untuk range harga yang ada untuk yang middle, ada juga untuk yang VVIP dan sebagainya. 300 sampai 500 itu masih wajar. masih wajar ya? Masih wajar. Dan sebenarnya kuncinya adalah engagement sih Kak, engagement dari penyelenggara itu sendiri Misalnya? kepada pageant lovers. Gimana mereka ngebangun kedekatan dengan pageant lovers. Merasa untuk mereka memiliki ketertarikan dengan kontes tersebut, rasa ingin dekat dengan kontestannya gitu, itu juga pengaruh. Oke. Gitu. Kemudian dari rasa kedaerahan itu juga pengaruh Kak. Gitu, karena mereka mewakili suatu daerah, itu rasa kebanggaannya akan berbeda Kak, daripada hanya untuk
saya merepresentasikan diri sendiri misalkan gitu. Itu akan beda Kak rasanya. Ada primordialismenya. Betul. Oke. Tapi kayak saya seneng kalau misalnya tadi Muki bilang ada beberapa layer yang artinya bahwa ini dinikmati oleh segmentasi yang sangat panjang, sangat luas sekali. Tinggal bagaimana pihak penyelenggara bisa mengakomodir itu semua. Iya, melihat peluang. Melihat peluang. Oke, so kalau dari Henry sendiri, range harga. Kalau dari range harga sama, saya setuju dari harga 300 sampai 500 itu standar menurut saya. Karena ya kalaupun memang kita untuk dari layer bawah, saya rasa harga-harga tersebut sudah cukup mampulah teman-teman pageant lovers. Tapi balik lagi, kalaupun memang dirasa mau mencakup lebih banyak engagement di masyarakat, animo masyarakat, PL, pageant lovers dan masyarakat umum, saya pikir setiap kompetisi harus diadakan dengan membawa nama provinsi masing-masing. Saya setuju dengan kata Mas Muki, karena apa ya, province pride itu kan tinggi banget setiap orang ya, untuk membawa daerahnya masing-masing. Jadi jiwa kompetisinya itu kan lebih banyak, dan mereka akan mengundang lebih banyak penonton untuk mendukung perwakilan dari daerahnya masing-masing. Maksudnya ada ikut serta dari pemerintah provinsi, dari perwakilan masing-masing? Boleh. Ya artinya mereka juga harusnya sih mau sekali kalau misalnya mereka melihat provinsi mereka ikut serta, kemudian pasti mereka mengumpulkan, nih siapa aja nih dari provinsi gue bayarin deh lo semua gitu misalnya. Naik bis gitu kan ya, ke Jakarta naik bis gitu kan. Itu lebih seru lagi ya. Itu lebih seru lagi. Baik, kita juga ingin menyapa untuk pemerintah daerah ya. Semoga menyaksikan ini, kita berharap bahwa tentu saja kita yakin banyak sekali pemerintah daerah, Pemprov masing-masing yang sudah memberikan begitu banyak kemudahan untuk pageant lovers di provinsinya, untuk mendukung perwakilan dari provinsinya. Tapi alangkah kita lebih happy-nya mungkin ya kalau diakomodir segala macam yang dibutuhkan. Tapi masalah akomodir, kalau di luar negeri sendiri, let's say kita ke negara tetangga, Thailand, Vietnam, Philippines, mereka mematok harga nggak sih kalau buat ke acara malam final? Iya, mereka punya, mereka menjual tiket juga. Kisaran untuk berapa final. kalau di sana? Macam-macamnya Kak, mulai dari 500 sampai dengan 2 juta juga ada. Oh, lebih mahal di sana ya? Ya sebenarnya sih sama seperti kita nonton konser ya Kak. Cuman entertainment-nya beda. Ini bawa kontes ya, ada putri-putri, ada miss-missnya gitu. Oke. Tapi ini ngomongin soal penyelenggaraan ya, bahwa malam final, wah luar biasa. Saya secara pribadi kalau keseringan nggak bisa nonton secara langsung sih. Biasanya nonton di YouTube channel live, atau orang colongan, kan suka ada tuh ya. Atau lewat portal pageant ya? Atau lewat portal pageant, thank you ya untuk selalu live. So, kita tahu bahwa Indonesia pernah, koreksi saya kalau salah, 2 kali menjadi host country. Miss World, Miss Grand International. Tanggapan kalian ketika Indonesia menjadi host country, plus minusnya? Oke, kalau aku boleh jawab Kak, tentu kalau orang yang tidak mengenal apa sih industri pageant ini, mereka akan melihat sebelah mata. Gitu. Kita sudah membahas tadi mengenai industri ya Kak, gitu. Tapi yang sebenarnya akan pengaruh besar adalah juga rasa kebanggaan terhadap negara. Betul. Gitu. Jadi jangan melulu kita harus pukul rata ini masalah industri, tidak. Gitu, karena membangun rasa kebanggaan itu seperti kita Asian Games, nasionalisme ya, betul. Nasionalisme itu akan terbangun Kak. Gitu. Itu juga salah satu hal penting yang kadang jangan hanya karena tidak ada value-nya seakan kita melupakan. Padahal kan rasa kebanggaan terhadap negara itu ada macam-macam caranya. Salah satunya beauty pageant. Betul, dan kita juga, kalau saya selalu merinding sih melihat, wow keren banget nih, kita juga bisa bersaing bahkan lebih keren juga dibandingkan dengan negara-negara penyelenggara sebelumnya. Kalau JP mau menambahkan? Ya bangga sih, bangga banget ya. Apalagi kan Indonesia jadi didatangi sama orang-orang dari luar negeri kan. Jadi mereka tahu sebenarnya Indonesia gitu, dari mulai budayanya, terus juga dari mulai adat istiadatnya. Pokoknya semuanya mereka tahu Indonesia, jadi Indonesia itu semakin mendunia gitu. Betul. Loh, Pak. Tapi seandainya boleh memberikan saran kepada yayasan apapun itu ketika akhirnya ditunjuk menjadi host country oleh organisasi beauty pageant Grand Slam tingkat dunia, tingkat internasional, apa yang mau diberikan saran kepada yayasan yang ada di Indonesia jika mau menjadi host country? Wah, kalau dibilang saran apa yang mau disampaikan kepada pemilik yayasan yang akan membuat perhelatan dunia, ini kan tingkat dunia ya. Saya berharap semoga setiap yayasan yang akan membuat acara tersebut dapat benar-benar memprepare semuanya dengan sangat matang. Itu yang pertama, baik itu dari tempat
venue, juga apa namanya, tempat-tempat yang akan dikunjungi gitu, dan semua itu tuh harus terkoordinasi dengan baik, dan kita harus menyambut mereka, para ratu-ratu dunia yang datang untuk berkompetisi itu tuh nyaman berada di negara kita. Kita tunjukkan bahwa kita ini negara yang ramah, kita ini tunjukkan bahwa kita ini negara yang kaya, tidak hanya kaya akan budaya, tetapi kaya akan apa ketulusan dan kebaikan. Oke, gitu. Saya mau menyebutkan beberapa pilihan kata. Yang pertama adalah puas, yang kedua adalah kurang puas, yang ketiga adalah bisa lebih baik. Untuk penyelenggaraan ajang beauty pageant tingkat internasional di Indonesia, tanpa saya menyebutkan, ini secara general, untuk Bunda Latinas. Puas. Indo Pageant. Puas. DP Idam. Puas. Oh, boleh kita berikan tepuk tangan untuk para yayasan. Ternyata Portal Pageant mewakili Pageant Lovers, kita juga berharap semoga puas. Pasti kekurangan pasti selalu ada. Tapi kan bagaimana kita melihat dengan cara yang positif, ya. Betul. Dan tentu saja mendukung apa yang ada di depan mata kita.